Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluangan waktu, nikmat semangat untuk beribadah. Semoga atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kita bisa menggunakannya, bisa mewujudkannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya apa yang sudah kita laksanakan, yaitu sholat maghrib berjamaah, merupakan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan wajah kita, menyelamatkan kening kita, yang menyelamatkan tubuh kita ini dari jilatan api neraka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya ini dengan sebenar-benarnya, seutuhnya, sepenuhnya, sekuat tenaganya. Tak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya, memelihara, melestarikannya, untuk menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai pedoman, sebagai tauladan, sebagai uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan kita. Kita hendaknya mencontoh akhlaknya, meniru ibadahnya, meniru muamalahnya, supaya kita terbukti menjadi umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Ad-Duha itu surat Makkiyah, diturunkan di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah terdiri dari 11 ayat. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan malam ketika sudah tenang, sunyi, senyap, sudah gelap gulita. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, juga tidak membencimu, tidak murka padamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang kemudian, yang akhir itu lebih baik bagimu daripada yang awal, yang duluan. Yang kemudian lebih baik daripada yang awal. Ada yang menerjemahkan kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu sampai engkau ridho, sampai engkau puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian dialah yang menampungmu, melindungimu, mengasuhmu, menyantunimu. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu dialah yang memberi petunjuk kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, maka dialah yang mencukupkan, memberikan rasa cukup bagimu. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka kepada anak yatim maka janganlah engkau semena-mena. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang-orang yang meminta, di as-sa'il itu meminta. Minta itu ada dua, meminta harta atau meminta ilmu, bertanya. Jadi as-sa'il ada yang berarti meminta, ada yang berarti bertanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta jangan kamu menghardiknya, membentaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat Tuhanmu maka syukurilah, sebut-sebutlah, ungkapkanlah, tunjukkanlah, nampakkanlah. Surat Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Nah, ini adalah dari awal kita membahas surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, sampai ke sini, sampai Ad-Duha. Ini adalah surat-surat pendek. Nah, surat-surat pendek di dalam juz Amma. Nanti setelahnya kita akan ke atas setelah Ad-Duha ini, surat Al-Lail, surat Asy-Syams, Al-Balad, Al-Fajr. Ke atas semua sudah ayat-ayatnya sudah panjang, sudah banyak. Kemudian surat Ad-Duha ini juga rentetannya, kalau kemarin kita bahas surat Asy-Syams atau Alam Nasrah atau Al-Insyirah, awalnya adalah Alam Nasrah maka sadr, bukankah kami telah melapangkan dadamu, nah, bagi wahai Muhammad. Tidak diawali dengan sumpah. Sedangkan surat ini dan surat-surat berikutnya yang akan kita bahas ke belakang ke atasnya, surat Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balad, Al-Fajr, 5 surat berurutan ini semuanya diawali dengan sumpah. Kalau di sini Wad-Duha, demi waktu duha. Selanjutnya yang akan kita bahas mungkin surat Al-Lail, Wal-Laili idza yaghsha, demi malam, sumpah demi malam. Berikutnya surat Asy-Syams, Wasy-Syamsi wad-Duha, dan demi matahari dan demi waktu duha. Kemudian surat Al-Balad, La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri, yaitu negeri Makkah. Yang kelima adalah surat Al-Fajr, Wal Fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar, nah, dan demi malam yang surat Ad-Duha ini surat Makkiyah, terdiri dari 11 ayat. Kalau urutan mushaf, surat Ad-Duha dan setelahnya yaitu Asy-Syams, kemudian setelahnya sampai An-Nas, itu adalah surat-surat pendek, mufassal, al-qisar al-mufassal di dalam Al-Qur'an, surat-surat pendek di dalam Al-Qur'an. Setelahnya adalah surat-surat yang sudah agak panjang pembahasannya, jumlah ayatnya juga demikian.
surat Al-Lail itu sudah 21 jumlah ayatnya. Asy-Syams 15, apalagi Al-Fajr. Nah, ini ad-duha, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam ketika sudah tenang. Asbabun nuzulnya surat ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa sholat malam. Ada yang mengatakan 2 atau 3 malam. Beberapa malam Nabi SAW sakit kemudian tidak melakukan sholat. Padahal kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah setiap malamnya melakukan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Sejak diturunkan surat Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berseru, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam atau tinggal sedikit malam. Aw zid alaihi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu, separuh malam, nisfahu aw inqus minhu, atau kurangi dari separuh itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana, tambah sedikit, pokoknya di waktu malam, dan baca Al-Quran dengan tartil. Jadi Nabi SAW tidak bisa sholat malam yang lain beberapa malam. Kemudian ada perempuan mengatakan, ada yang mengatakan perempuan ini istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Kita sudah bahas di surat Al-Lahab. Maka perempuan ini berkata, ya Muhammad, ma'ara syaitanaka illa qattaraka. Wahai Muhammad, aku melihat kayaknya setanmu meninggalkan. Nah, inilah perempuan kafir ini, perempuan yang tidak beriman ini, istri Abu Lahab, mengatakan, wahai Muhammad, aku melihat kok engkau sudah ditinggalkan oleh setan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia sebut sebagai, karena dia tidak beriman. Nauzubillahi. Ma'ara syaitanaka illa qattaraka. Aku melihat nampaknya setanmu sudah tidak bersamamu, sudah meninggalkan. Maka turunlah surat Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW tertunda atau terjeda beberapa waktu tidak turun kepadanya wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam tidak mendatangi Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu beberapa hari, beberapa malam, sehingga Nabi SAW tidak membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi malaikat Jibril tidak mendatangi Nabi SAW beberapa malam. Maka itu perempuan tadi Ummu Jamil mengatakan, istrinya Abu Lahab, ma'ara sahibaka illa qad wadda'ak. Aku melihat temanmu, aku menduga temanmu sudah meninggalkan. Siapa temannya? Yaitu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Wa qalaka, dan membencimu. Nah, inilah menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW kehilangan kesempatan untuk qiyamul lail saja menjadi sedih, menjadi murung, menjadi gelisah. Tidak turun malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, Nabi merasa tersiksa, gak enak. Orang yang biasa melakukan ketaatan ketika terlepas kesempatan untuk berbuat baik, berbuat taat, berbuat amal soleh, itu hilang kesempatan, merasa sedih, merasa kehilangan, merasa gelisah, tidak enak.
gak sempat untuk sedekah, gak punya uang untuk disedekahkan, menjadi sedih. Orang yang biasa puasa sunnah kok tiba-tiba kena sakit gak bisa puasa, dan merasa kehilangan kesempatan untuk ibadah. Orang yang biasa qiyamul lail tidak bisa untuk qiyamul lail, maka dia akan merasa kehilangan, merasa sedih. Itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat atau surat Ad-Duha ini. Lalu kenapa alasannya? Nah, kenapa kok orang-orang orang kafir ini kok tahu bahwa Nabi Muhammad SAW kok tidak qiyamul lail? Karena Nabi SAW itu qiyamul lail di rumahnya sendiri. Ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Mekah, walaupun secara zahir dan dia tidak mau beriman, itu senang kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Anehnya di sini, suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Kalau di dalam surat At-Taubah, ini adalah ayat-ayat terakhir. At-Taubah itu kan 129 ayat, 128, 129 itu sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Nah, itu 127 tentang orang-orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quran ini. Wa idza unzilat suratun, ketika diturunkan surat kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, nadhara ba'dhum ila ba'din, sebagian orang kafir, orang munafik melirik sebagian kepada sebagian yang lain. Hal yarakum min ahadin, apakah ada yang melihat kalian? Jadi mereka itu mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, tapi sembunyi-sembunyi. Lalu ketika ketemu, dia mengatakan hal yarakum min ahadin, apakah ada yang mengetahui kita, ada yang melihat kita mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran ini? Tsumma sarafu, kemudian pergi pulang, berbalik. Sarafallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka karena mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka karena mereka kaum yang tidak mau memahami Al-Quran. Begitu juga keadaannya orang ahli kitab. Ahli kitab itu tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 88, ahli kitab itu mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami itu sudah tertutup. Dengan sombong yang mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Artinya apa? Enggak mau menerima kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Bal la'anahumullahu bi kufri, bukan yang tertutup karena Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 88 ini, di surat An-Nisa ayat 155 tentang ahli kitab. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf. Karena mereka yang suka membatalkan, melanggar perjanjian mereka sendiri, ini ahli kitab sifatnya. Wa kufrihim bi ayatillah, karena mereka ingkar, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, dan mereka suka membunuh nabi-nabi utusan Allah bi ghairi haqq, tanpa ada alasan yang jelas. Wa qaulihim, dan ucapan mereka menyombongkan diri, tidak mau menerima kebenaran. Qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami sudah tertutup, enggak bisa untuk menerima kebenaran.
Tetapi apa sejatinya? Bal taba Allahu 'alaiha bikufri. Tetapi Allah sudah mengecap hati mereka ini dengan kekufuran. Fala yu'minuna illa qalilan. Maka mereka ini tidak ada yang beriman kecuali hanya sedikit saja. Dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat 5. Nah, ini juga berlaku kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adzanina waqr. Dan mereka mengatakan hati kami ada penutupnya. Mimma tad'una ilaihi, dari apa-apa yang kalian ajak kami kepadanya, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi adzanina waqr, dan di telinga kami ada penutupnya, ada supalnya, sumbatnya. Min bainina wa min bainina wa bainaka hijab, dan di antara kami dan kamu ada sekat, ada penghalang. Fa'mal innana amin. Silakan kalian beramal dengan amalan kalian yang kalian yakini, kami juga beramal dengan apa yang kami. Contoh yang lain surat Al-An'am ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Sesungguhnya kami sudah mengetahui bahwasanya menyedihkanmu, menggelisahkanmu apa-apa yang mereka katakan. Nabi SAW diejek gila, diejek penyair, diejek sebagai tukang dukun, sebagai peramal dan lain sebagainya. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnal dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan Muhammad. Bukannya mereka tidak percaya kepada Al-Qur'an. Mereka percaya kebenaran Al-Qur'an. Tetapi walakinnal dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi mereka mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Tahu itu benar tapi diingkari. Tidak mau terima. Hati kecilnya dan pengetahuan mereka itu tahu bahwa itu adalah kebenaran. Dalam hadis disebutkan ini tentang ayat surat Al-An'am 33 ini tentang apa namanya asbab nuzulnya, bahwasanya ada 3 orang Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Ini pembesar kafir Quraisy. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisham, kemudian Al-Ahnas bin Suraik bin Amr bin Wahab Al-Thaqafi. Ini 3 ini pembesar kafir Quraisy tidak mau beriman, tetapi endingnya siapa? Abu Sufyan ini nantinya masuk Islam. Tidak mau beriman ketika Nabi berada di mendakwahkan agama Islam. Tetapi di malam hari 3-tiganya itu punya hobi sama, mengendap-endap, mendengarkan Nabi SAW ketika sholat qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Mereka bersembunyi diam-diam di malam hari mendatangi rumah Nabi, cari posisi sendiri dan tidak ada yang tahu. Sembunyi di tempat masing-masing dan tidak ada yang tahu bahwa mereka ada yang ikut-ikutan seperti mereka. Mereka tahunya mereka sendirian yang mendengarkan Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Tidak ada yang lihat satu sama lain. Tapi kemudian ketika pulang ketemu papasan. Ketika pulang menjelang subuh papasan 3-tiganya. Lah kalian dari mana? Wah, jangan bilang kepada orang-orang yang pengikut kita, pengikut orang-orang kafir. La ta'udu, jangan kalian mengulangi ini lagi. Kalau ra'akum ba'du sufahaikum la awqatum fi nafsihi syai'an. Kalau kalian ketahuan oleh pengikut kalian, sufaha itu syafi, orang-orang bodoh yang mengikuti mereka, pasti mereka akan tanya-tanya, ini kok kenapa pemimpin kami justru mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Sudah
besok jangan diulangi lagi. Tapi besoknya sama, sembunyi-sembunyi lagi, cari posisi masing-masing dan gak ada yang tahu. Dengarkan Nabi membaca Al-Quran. Pulangnya ketemu lagi. Loh, kok masih ketemu lagi? Kok masih dengarkan lagi? Jangan diulangi lagi. Nanti kalau Nabi Muhammad, kalau pengikut kita itu mengetahui, membingungkan mereka. Ternyata sampai 3 kali. Hari ketiga datang lagi. Pulangnya ketemu lagi. Sudah jangan. Apakah ada yang lihat tadi? Jangan kita dengarkan lagi. Lalu Al-Akhnas bin Surek ini mendatangi Abu Sufyan bertanya, wahai Abu Sufyan, sebetulnya akhbirni ya Aba Abdullah an ra'yika fi ma sami'ta Muhammad. Wahai Abu Sufyan, apa pendapatmu tentang apa yang kita dengar dari Nabi Muhammad ini? Ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana pendapatmu? Benar enggak sih? Maka dia menjawab, Abu Sufyan, ya Aba Tha'laba. Nah, wahai Al-Akhnas, wahai Abu Sa'lab, wallahi laqad sami'tu asya'an a'rifuha. Wahai Abu Salama, sesungguhnya aku telah mendengar ayat-ayat Tuhan seperti yang aku ketahui, berarti itu benar adanya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sejatinya benar. Wa arifu ma yuradu biha, dan aku tahu apa yang dimaksudkan, yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Al-Quran itu, dan itu benar. Wa sami'tu asya'a ma araftu makna, tetapi juga aku mendengar ayat-ayat Al-Quran itu membicarakan sesuatu yang aku tidak tahu artinya. Wala ma yuradu biha, dan aku tidak tahu maksudnya. Tapi benar. Tetapi dia tidak mau menerima atau belum mau menerima kebenaran. Al-Ahnas menjawab, wa ana walladhi khalafta bihi, kata aku juga begitu. Beda nanti ini kepada Abu Sufyan. Makanya nanti endingnya Abu Sufyan ini walaupun agak terlambat dia masuk Islam. Nah, beda dengan kepada Abu Jahal. Gak puas dia kepada Abu Sufyan, dia tanya kepada Abu Jahal, mendatangi rumahnya Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, ya Abul Hakam. Abu Jahal itu dipanggilnya kalau sesama orang jahiliyah Abul Hakam, orang yang dimintai keputusan. Jadi yang memberikan keputusan, yang memberikan hikmah, orang yang pintar, yang bisa menunjukkan sesuatu. Ya Abul Hakam, ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammad. Wahai Abu Jahal, Abul Hakam, apa pendapatmu tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad ini? Kan kita sama-sama dengar, sembunyi-sembunyi. Maka dia mengatakan, Abu Jahal ini sesungguhnya bukan itu masalahnya. Masalahnya kabilah kita dengan kabilahnya Nabi Muhammad, Abdi Manaf, itu selalu bersaing. Mereka memberikan makanan, kita memberikan makanan. Mereka punya kekuatan, kita punya kekuatan. Mereka punya kekayaan, kita punya kekayaan. Mereka punya pembesar-pembesar, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpandang, kita punya pembesar juga. Tapi kalahnya kita, mereka punya nabi dan kita tidak punya nabi. Itu kalau saya percaya sama Muhammad ini, berarti kabilah kita kalah saing. Berarti apa yang menghalangi orang Abu Jahal? Kesombongan. Jadi dia itu tahu kebenaran, tapi karena sombong, tidak mau kalah saing dari kabilahnya, maka dia tidak mau beriman. Itulah Abu Jahal. Lalu bagaimana? Kenapa kok ini turunnya Tuhan? Jadi ketika kemarin kita membahas surat Al-Nasrah, di antara ayatnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kita bahas dulu kemarin kesulitan itu pakai alif lam, artinya kesulitannya satu. Al-usra, yusra itu kemudahan.
tapi tidak pakai alif lam, maka nakirah artinya kemudahan yang satu berbeda dengan kemudahan yang lain. Artinya paling tidak setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dalam kesulitan, maka turunlah surat Al-Duha. Waktu duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang dia muliakan. Berdoa seakan-akan demi waktu duha, wahai Muhammad, kesedihanmu, kegelapan yang meliputimu, kesedihanmu akan hilang seperti kegelapan malam ketika datangnya waktu pagi sampai terang benderangnya waktu duha. Akan ada jalan keluar, akan ada jalan yang terang, yang gamblang, yang jelas seperti waktu duha. Lalu waktuha wal laili idza saja, demi waktu duha, demi malam yang ketika dia sudah tenang, sudah gelap. Kenapa waktuha? Karena waktu duha ini di antara keistimewaannya adalah waktu yang paling mulia untuk ibadah di waktu siang. Maka sholat sunnah yang paling utama di sepanjang siang menurut sebagian ulama adalah sholat duha. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi, setiap persendian kita itu, ada yang mengatakan 300 persendian. Setiap persendian kita, ruas-ruas tulang kita yang ada dalam tubuh kita itu berhak untuk disedekahi. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap kita tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap kita mengucapkan la ilaha illallah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir yang kita ucapkan sedekah. Allahu akbar shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Mengajak orang untuk berbuat ma'ruf adalah shadaqah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Melarang, mencegah orang dari perbuatan munkar juga shadaqah. Dan semua itu cukup digantikan. Wa yudsi'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma minad duha. Semua sedekah, mensedekahi seluruh ruas-ruas tulang kita yang ada di dalam tubuh kita, cukup sholat 2 rakaat sholat sunnah duha. Ini tentang sholat keutamaan di waktu duha. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bahwasanya sholatul awwabina khina tarmadul fisol. Ada yang bacanya tarmidul fisol. Sholatnya orang-orang yang bertobat adalah ketika tarmadu al-fisol. Al-fisol adalah anak unta yang masih kecil. Anak unta itu yang masih kecil itu sukanya malas-malasan berbaring di tanah, di padang pasir. Tarmadu, maka romado, yarmadu atau tarbidu itu nanti menjadi akar kata dari Ramadan, romdo, yaitu panas, pasir yang sudah kepanasan bagiannya. Sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertobat adalah ketika pasirnya sudah panas oleh terik matahari. Al-fisol ini jadi sudah bangkit, sudah kepanasan, sudah tidak mau duduk lagi, sudah tidak mau duduk lagi di padang pasir karena sudah kepanasan pasirnya. Jadi dia berdiri jika jalan, nggak mau duduk lagi. Nah itu kalau kita perkirakan, kalau di padang pasir itu antara jam 9 dan jam 10.
Waktu duha adalah terbit, sejak terbit matahari sampai matahari setinggi tombak, berakhirnya adalah menjelang waktu duhur, 5 menit atau 7 menit sebelum waktu duhur. Berarti antara misalnya terbitnya matahari jam 6 misalnya, mungkin setengah 7 sampai setengah 12 atau 12 kurang seperempat. Pokoknya menjelang duhur. Itu waktu duha. Dan puncaknya fisol tarmadul, fisol ini jam 9. Ibaratnya waktu terbaik untuk ibadah di siang hari adalah ketika manusia dalam keadaan sedang semangatnya, sedang sibuk-sibuknya, sedang giat-giatnya mencari dunia. Ketika petani sedang sedang seger-segernya, sedang semangatnya nyampul di sawah. Ketika orang pekerja sedang sibuk-sibuknya bekerja di kantor. Ketika orang sedang sibuk-sibuknya kerja berjualan di pasarnya, sedang sibuk-sibuknya melayani pembeli, maka itulah waktu yang paling istimewa, paling utama untuk kamu sholat 2 rakaat sholat duha. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, fa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai sholat Jumat, maka segera bergegas kalian untuk mencari rezeki Allah, kerja lagi, cari nafkah lagi, beraktivitas lagi. Tapi wadhkurullaha katsiran, berzikirlah, ingat kepada Allah, zikir yang banyak. Jangan lalaikan duniamu, jangan kamu melalaikan Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Ketika sibuk-sibuknya kerja, sujudlah 2 rakaat minimal. Sholat duha. Maksimalnya tidak ada batasan. Ada yang 12 rakaat, ada yang 10, ada yang 8, silakan. Sebanyak-banyaknya. Wadduha artinya kebahagiaan itu akan datang, kemudahan itu akan datang ketika seperti waktu duha, keadaan matahari sudah terang benderang, cahaya sudah sedemikian jelas. Walaili idza, dan demi malam ketika sudah tenang. Saja dia juga diartikan sudah menyelimuti, menutupi. Ketika malam sudah puncaknya malam, kita sudah memasuki malam. Di awal malam, sejak memasuki maghrib, isya, jam 7, jam 8, jam 9 itu awal malam. Tapi manusia masih ada banyak aktivitas. Ada yang masih di masjid, ada yang masih jualan, ada yang masih ngobrol, ada yang masih beraktivitas. Tapi ketika malam, walaili idza saja, malam sudah tenang, gak kedengaran apa-apa lagi. Berarti sepertiga malam yang terakhir, ketika kegelapan di puncaknya. Kalau tadi wadduha ketika manusia sedang sibuk-sibuknya mencari dunia, walaili idza saja ketika manusia sedang lalai-lalainya, sedang nikmat-nikmatnya untuk istirahat, sedang nyaman-nyamannya untuk tidur, sedang terbuai oleh mimpi-mimpinya. Maka ibadah yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malam maka sholat tahajudlah. Sholat yang utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Ibadah yang utama untuk sholat di malam hari adalah sholat tahajud. Walaili idza saja. Ini sumpah. Apa jawab sumpahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena
tadi itu komentar orang. Jadi komentar orang itu juga menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatakan Tuhanmu sudah meninggalkan, bahkan Tuhanmu sudah membenci, maka dijawab mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membenci. Berarti lawannya meninggalkan dekat, lawannya benci cinta. Berarti Allah Subhanahu wa taala dekat bersama dan selalu mencintai. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu lebih baik daripada yang pertama. Berarti jangan kamu risau dengan komentar orang. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan. Tuhanmu tidak pernah membenci. Di sini ada mawadda'aka. Kaf disebut wadda'aka. Itu adalah kalau dalam istilah nahwu namanya maf'ulun bih, objek. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak membencimu. Aslinya wa ma qalaka, tidak membenci. Tapi kafnya dihilangkan, tidak ditulis atau tidak disebutkan. Seakan-akan engkau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan tidak akan meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala selalu dekat kepadamu dan tidak akan membenci. Kalau orang mencintai, mungkin meninggalkan, mungkin jaraknya jauh, mungkin masih bisa. Tapi orang yang mencintai tidak akan pernah membenci. Cinta dan benci ini tidak akan berkumpul, maka wa ma qala, tidak ada disebut kafnya di situ. Tidak akan membenci, tidak akan murka kepadamu. Artinya kalau orang itu senantiasa taat kepada Allah, menjalankan semua kewajibannya, menambahnya dengan amalan-amalan soleh, sholat duha di siang hari, sholat malam, tahajud di malam hari, orang yang seperti ini tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawadda'aka rabbuka, hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti gandengannya ada 3. Yang pertama mawadda'aka rabbuka wa ma, Tuhanmu tidak akan tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang pertama, yang duluan. Dulu engkau dalam keadaan bingung, dulu engkau dalam keadaan kemiskin, dulu engkau dalam keadaan yatim. Tapi Allah menjadikan kehidupanmu jadi lebih baik. Berarti kehidupan Nabi Muhammad SAW hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini, seterusnya. Maka sampai puncaknya kemuliaan Nabi adalah di akhir hayatnya. Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW adalah di akhirnya, karena setiap hari lebih baik dari yang sebelumnya. Penafsiran pertama. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Kehidupanmu di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga kepada orang beriman di hari kiamat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai kau ridho, sampai kau puas. Ini 3 pertama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu sampai kau puas. Apa itu karunia Allah? Banyak sekali. A'tayna yu'tika, fi'il mudhari. A'tayna, seperti dalam surah Inna a'tayna kal, sesungguhnya kami
telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Nah, di antara nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Kautsar, telaga Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar sudah kita sebutkan ada penafsiran Al-Kautsar nikmat yang sangat banyak atau telaga Kautsar. Apalagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat asy-syafa'atu al-uzma, syafaat yang paling besar, paling agung. Mungkin ini kita bahas besok di sana di kajian Cokro itu tentang syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaatul uzma, ketika manusia di padang mahsyar menunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari dekatkan, tidak ada yang bisa menaungi kecuali hanya naungan dari Allah. Tidak akan dimulai pengadilan Allah. Maka manusia sibuk mencari Nabi Adam, mencari Nabi Musa, mencari Nabi Ibrahim, mencari Nabi Isa, mencari Nabi Nuh, mencari Nabi Isa. Minta kepada Allah, wahai Nabi Adam, minta kepada Allah supaya hisab ini dilakukan, dimulai. Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi Adam gak bisa, Nabi Nuh gak bisa, Nabi Isa. Dan itu ada hanya pada Nabi Muhammad SAW. Dia yang akan meminta kepada Allah untuk dimulainya hisab. Ya, untuk hisab. Syafaatul. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan, kelak Tuhanku akan memberikan kepadaku sampai aku ridho. Nabi Muhammad sampai dijanjikan, ya Allah, aku tidak ridho kalau ada satu orang dari umatku masuk neraka. Maka di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita umat yang paling akhir, umat akhir zaman, tapi yang paling awal dimasukkan ke surga umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan pintu surga tidak akan dibuka kecuali atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Ini diantara tiga yang utama. Tadi alam yajid kayak ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu, tidak pernah murka kepadamu. Dan yang kemudian lebih baik daripada yang pertama, dan negeri akhirat lebih baik daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan nikmat kepadamu sampai kau ridho, sampai kau puas. Silakan kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allah Ta'ala. Kita lanjutkan tadi tiga. Pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kita akan membahas tiga ayat berikutnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapatimu dulu dalam keadaan yatim, maka Dia yang menampungmu, melindungimu, menyantuni. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan sudah tidak punya ayah, dalam keadaan yatim, maka diasuh orang menyusuinya, Halimatus Sa'diyah, sampai umur 4 tahun kembalikan kepada ibunya Aminah. Umur 6 tahun ibunya wafat, kepada kakeknya dari umur 6 tahun, umur 8 tahun kakeknya wafat. Umur 8 tahun sampai dewasa bersama pamannya Abu Thalib. Allah yang membimbing manusia-manusia ini untuk menyantuni, melindungi Nabi Muhammad SAW. Kamu dalam keadaan yatim tapi tidak sia-siakan. Ada orang yang melindungi, ada orang yang menyantuni, ada orang yang memelihara, mengasuh. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalla fahada. Dan Dia mendapatimu dalam keadaan bingung, bolat. Jangan
dikatakan sesat, dhalan dalam keadaan bingung, tidak mendapati syariat Islam, bingung terhadap umatnya. Maka sebelum menerima wahyu dari Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, ya tahannas, karena memikirkan umatnya, masyarakatnya yang kacau, yang jahiliyah, nggak tahu solusinya. Wajadaka dhalan, dia mendapatimu dalam keadaan bingung dan dia yang memberi petunjuk kepadamu. Nah, berarti bukan kesesatan, tetapi petunjuk itu adalah bahwasanya Nabi SAW digambarkan dalam surat Asy-Syura ayat 52 di sini. 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh kami dari yang akan kami turunkan, perintahkan, yaitu malaikat Jibril. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Kamu dulunya tidak tahu apa itu Al-Quran, tidak tahu petunjuk, dan tidak tahu apa itu iman, tidak tahu caranya beribadah, tidak tahu caranya berbuat ketaatan, tidak tahu syariat Allah secara rinci. Walakin ja'alnahu, tetapi kami jadikan bagimu cahaya. Al-Quran ini petunjuk, cahaya, nahdi bihi man nasya, yang memberi petunjuk, kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat yang lain surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah, kebijaksanaan, ada yang mengatakan sunnah. Wa 'allamaka, dan mengajarimu malam takun ta'lam, yang kamu dulunya tidak tahu. Bahwa jadaka fahad, dia mendapati dalam keadaan bingung dan dialah yang memberikan petunjuk kepadamu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu sangat besar, sangat agung. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia mendapatimu dalam keadaan fakir, kemudian mencukupi, membuat kaya. Dulunya kamu menggembala ternak, menggembalakan kambing untuk orang Mekah, kerja dengan bayaran sedikit. Kemudian Allah memberikan karunia kepadamu, menikah dengan Khadijah, mencukupkan, menjadikan dirimu cukup. Tidak hanya cukup secara materi, tapi lebih lagi qanaah, cukup secara hati merasa. Maka Nabi SAW ketika menjadi Nabi dan Rasul tidak mengambil banyak harta, walaupun banyak yang dia punya, tapi disedekahkan karena hati yang merasa cukup. Tiga ini berkaitan dengan tiga yang pertama tadi. Wawadda rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Makanya wawajadaka alam yajidka yatiman fa'al, dan dia mendapatimu dalam keadaan yatim, maka dia menaungi. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wawajadaka dhalan, kemudian Tuhanmu mendapati dalam keadaan bingung, maka ditunjukkan supaya mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana cara meraih kebahagiaan di akhirat? Tiga, yang pertama tadi, wala sawfa yu'tika fatarda, kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sampai kau puas. Makanya wa wajadaka a'ilan,
dan dialah yang mendapati dalam keadaan fakir, miskin, dia yang mencukupi. Begitu juga 3 yang terakhir. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak yatim jangan engkau semena-mena. 3 yang pertama ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Makanya alam yajidka yatima fa'am. Dia mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian dia yang menampung, mengasuhmu, memelihara, menyantuni. Makanya fa'amal yatima fala, kepada anak yatim jangan kamu semena. Dulunya kamu yatim, dulunya kamu tidak punya, Allah yang menampung. Makanya kepada anak yatim kamu jangan semena. Perintah kepada Nabi berlaku umum kepada umat. 2, yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian adalah lebih baik dari yang pertama, dan akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Wa wajadaka dhalan fahada. Dia mendapatimu dalam keadaan bingung, maka dia yang memberi hidayah kepadamu, beri petunjuk, sehingga kamu tahu caranya untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena akhirat lebih baik daripada dunia. Maka 2 yang ketiga adalah wa amassa-ila fala tanhar. Tadi kita bahas as-sa'il adalah orang yang minta harta atau minta ilmu, tanya. Kalau yang minta harta, makanya kepada orang yang meminta-minta jangan kamu hardik, jangan kamu bentak, jangan kamu kasari. Kalau kita nggak mau memberi, silakan, nggak apa-apa. Karena ternyata memang orang yang meminta-minta ini zaman sekarang tidak semuanya orang yang membutuhkan. Orang yang pura-pura, kan banyak sekarang orang yang ternyata pura-pura kakinya buntung, ternyata dilipat, disembunyikan. Ada orang punya pura buta, ada orang pura-pura pincang untuk meminta, padahal dia bukan orang yang miskin. Ada pengemis itu yang punya mobil di rumahnya, punya motor, rumahnya mewah. Ada pengemis itu yang uangnya jutaan di kantongnya. Kamu boleh tidak memberi, tapi jangan mengharap, karena kadang-kadang itu bukan manusia, orang yang menguji untuk minta. Yang kedua penafsirannya wa amassa-ila fala. Orang yang bertanya kepadamu, pengen tahu ilmunya, pengen tahu bagaimana hidup untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, bertanya kepadamu tentang urusan agama yang menyelamatkan akhirat, maka jangan kamu hadir. Orang yang bodoh yang bertanya, layan jawab. Makanya kemarin kita bahas wa wada'na anka wizrak, telah kami tinggalkan beban itu. Maka tentang dosa, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abasa wa ta'ala, dia berpaling, bermuka masam dan berpaling. Karena ada buta anja'ahul, karena ada orang yang buta yang bertanya kepada. Wa amassa-ila fala. Itu 2 yang ketika walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik dari dunia. Wa wajadaka dhalan fahada, dia mendapati dalam keadaan bingung dan memberikan petunjuk kepadamu. Maka terhadap orang yang meminta petunjuk, bertanya kepadamu, jangan kamu hati. Dulunya kamu juga begitu. 3 yang terakhir. Yang pertamanya adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai kamu puas. Makanya wa wajadaka a'ilan,
dia mendapati dalam keadaan fakir, maka dia mencukupi. Maka ayat terakhirnya wa amma bi nikmatika rabb wa amma bi nikmati rabbika, maka atas nikmat Tuhanmu maka syukurilah, maka tampakkanlah, maka ucapkanlah, maka tunjukkanlah. Syukur dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan hati mengakui semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan mengucap alhamdulillah. Dengan perbuatan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkannya ketika kita diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tampakkan dengan apa yang kita pakai, yang kita gunakan. Karena sudah diberi uang yang cukup, maka pakailah pakaian yang pantas, jangan pakaian yang lusuh, yang kumal, pura-pura gak punya. Ketika kamu diberi rezeki yang cukup, maka tunjukkan dengan ditambahkan dengan apa yang ada dalam diri. Ini keistimewaan surat Al-Fatihah. Tiga ini saling berkaitan. Dan ini juga menunjukkan bukti bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena wahyu serba terputus. Kalau kehendak Nabi ya nggak bakalan terputus, pasti akan datang terus. Kalau itu karangan karya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ini menunjukkan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sangat singkat. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita bahas kesempatan malam ini. Apa yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Hal yang soal silakan kalau ada yang ditanyakan. Allah Ta'ala. Kalau nggak ada, kita langsung tutup dengan doa kepada Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.